G30 SPKI merupakan aksi dari PKI yang sangat mengenaskan. Tapi sebelum itu, terdapat aksi pemberontakan PKI juga loh, yakni pemberontakan PKI Madiun atau yang sering disebut Madiun Affair. Nah, sekarang mari kita bahas latar belakangnya. Yang pertama ialah kesepakatan Enfield yang sangat merugikan Indonesia. Wilayah Indonesia yang awalnya terbentang luas dalam perjanjian Enfield hanya diakui 3 daerah saja, yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Kemudian jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Syarifuddin yang dirasa gagal mewakili Indonesia dalam perjanjian Enfield dipaksa mundur dan digantikan oleh kabinet Hatta. Yang terakhir ada keinginan musuh dan golongan komunis lain untuk membentuk negara pemerintahan Republik Soviet Indonesia yang berasaskan komunisme. Berlanjut ke kronologi kejadian. Pada tanggal 11 Agustus 1948, musuh kembali ke Indonesia setelah sekian lama berada di Uni Soviet melalui Yogyakarta. Amir yang mengetahui hal itu segera bergabung dengan musuh. Pada tanggal 13 sampai 14 Agustus, diadakan sidang Politbiro PKI. Di dalam sidang tersebut, musuh menjelaskan tentang jalan baru untuk Republik Indonesia yang digagasnya, rencana pembentukan Komite Front Nasional, dan di dalamnya pula terjadi penyatuan PKI dan FDR yang diwakili oleh musuh dan Amir. Pada bulan yang sama, terjadi pemogokan buruh di pabrik di Lampung yang dipengaruhi oleh PKI. PKI juga menarik pasukan komunis yang tergabung di TNI untuk melemahkan Indonesia dan membuat pasukannya sendiri. Pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. Surakarta dijadikan sebagai whitelist untuk mengalihkan perhatian TNI kala itu. Saat fokus pemerintah teralihkan di Surakarta, pada 18 September, musuh memproklamasikan pendirian negara Republik Soviet Indonesia di Madiun dan mengangkat diri sendiri sebagai presiden, sedangkan Amir sebagai perdana menteri. Esokan harinya, PKI menyatakan pembentukan pemerintahan baru di Pati, Solo, Purwodadi, Cepu, Blora, dan Kudus dengan menguasai kantor radio RRI dan Gelora Pemuda. Kemudian, PKI juga mulai menguasai fasilitas-fasilitas penting di Madiun. Kelompok pemberontak juga melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap lawan politik, tokoh, serta warga yang anti PKI. Contohnya, Dr. Muwardi dan RM Aryo Suryo. Selain itu, PKI juga melakukan propaganda yang mempengaruhi masyarakat. Untuk mengembangkan keamanan, pemerintah bergerak dengan cepat. Operasi penumpasan pun dimulai pada tanggal 20 September di bawah pimpinan Gubernur Militer Gatot Subroto. Pada 21 September, Gatot Subroto memerintahkan Kolonel Sadikin untuk menyerang dari arah barat, sedangkan dari timur terdapat pasukan Kolonel Sukarno dibantu oleh pasukan Yasin. Hari-hari berikutnya, pasukan TNI terus berjuang menumpas PKI dan mengamankan fasilitas-fasilitas yang dikuasai PKI. Pada 13 September, kota Madiun berhasil dikuasai TNI, yang berarti Madiun kembali berada di tangan pemerintah Indonesia. Pada 31 Oktober, musuh tewas tertembak saat melarikan diri ke arah Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Pada 29 November, Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh Chili lainnya berhasil tertangkap di desa Kelambu, Purwodadi, dan dijatuhi hukuman mati. Akhirnya, pada 19 Desember 1948, Amir dieksekusi mati bersama 10 orang kawanannya, yang menandai berakhirnya pemberontakan PKI di Madiun tahun itu. Sekian dan salam sejarah.